Ajaran Tasawuf dalam Syair Dagang karya Hamzah Fansuri oleh Cijuyogi Prastyo dengan NIM B0221017. Latar belakang Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang tokoh intelektual dan kerohanian terkemuka pada zamannya. Dia lahir di Tanah Fansur atau Barus yang sekarang terletak daerah Singgil dan diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 Masehi dan 17 Masehi. Sejak akhir abad ke-16 Masehi, tanah kelahirannya masuk ke dalam wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Menurut A. Hashimi 1984, bersama saudaranya Ali Fansuri, dia mendirikan sebuah daya atau pesantren besar di Singgil, tidak jauh dari tempat kelahirannya. Mula-mula, Hamzah Fansuri mempelajari tasawuf setelah menjadi anggota Tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, dan dalam tarekat ini pula dia membayat. Setelah membara ke berbagai negara Islam seperti Baghdad, Mekah, Madinah, dan Yerusalem, dia kembali ke tanah airnya serta mengembangkan ajaran tasawuf sendiri. Ajaran tasawuf yang dikembangkannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Wujudiyah Ibn Arabi, Sadruddin Al-Qunawiyah, dan Fakhruddin Iraqi. Sedangkan karangan-karangan sastranya banyak dipengaruhi Fariduddin Al-Atatar, Jamaluddin Al-Rami, dan Abdurrahman Al-Jami. Sehubungan dengan itu, Hamzah Fansuri di samping sebagai pemula penciptaan syair, ia juga menjadi tonggak sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kehidupan Hamzah Fansuri tidak terlepas dari penyebaran Islam di Indonesia. Kehidupannya mempunyai alur historis secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kondisi perjalanan Islam di Nusantara. Alur historis yang terjadi dalam hubungannya dengan kehidupan sufi, sastrawan, dan cendekiawan sejak masa penyebaran agama Islam di Aceh, di mana terjadinya interaksi antara Muslim Nusantara dan Muslim Timur Tengah, Persia, dan India, khususnya berkaitan dengan pesatnya perdagangan. Hamzah Fansuri, seorang ulama sufi, sastrawan, dan cendekiawan terkenal baik di tingkat nasional, regional, maupun mancanegara. Ulama Syekh Hamzah Fansuri dikenal baik oleh kawan yang sealiran dengannya, maupun yang tidak seprinsip dengan ajaran-ajarannya. Syekh Hamzah Fansuri diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Said Al-Mukamal 1589 sampai 1604. Ia banyak melakukan pengembaraan untuk mencari ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika pengembaraannya selesai, ia kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Dengan mengetahui makna tasawuf, walaupun secara ringkas dan terbatas, maka sesungguhnya kita telah mengetahui sastra sofistik, sebab kandungan sastra sofistik tiada lain ialah tasawuf. Seperti telah dikemukakan, tasawuf membicarakan cara-cara bagaimana jiwa manusia menyempurnakan tali hubungannya dengan Tuhan dan peluang-peluang yang memperbolehkan jiwa dapat melakukan pendakian ke alam ketuhanan. Dalam usaha pendakian itu, seorang sufi harus sanggup mengalahkan rintangan-rintangan yang dijumpai yang dalam perjalanan mencari hakiki. Berikut merupakan karya Hamzah Fansuri. Karya Hamzah Fansuri di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani 1637 sampai 1641 yang dapat dilacak sampai sekarang adalah Al-Muntahi.
Asrar al-Arifin fi Bain al-Suluk wa al-Tahwid. Syair dagang, syair Jawi fasal fi bayan al-akhlak wa al-tahwid. Syair perahu, syarab al-asyikin, versi Melayu yang dinamakan dengan Zinat al-Muwahhidin. Bahkan kitab ini ada dua versi terjemahan dalam bahasa Jawa. Kemudian, ajaran tasawuf dalam Puisi Syair Dagang karya Hamzah Fansuri. Puisi Syair Dagang karya Hamzah Fansuri menyampaikan ajaran moral dan nasihat tentang kehidupan, kesederhanaan, serta kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui perumpamaan dagang dan nasihat bijak, penyair memberikan pesan yang mendalam kepada pembaca. Antara lain yaitu 1. Penolakan pada nafsu dan tamak. Penyair menekankan pada penolakan terhadap nafsu dan tamak. Pesan moralnya mengajak untuk tidak terlalu ambisius, melainkan untuk mengetahui batas diri dan menjaga agar nafsu tidak menguasai kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua adalah kesederhanaan dan ketegasan diri. Puisi ini mengajarkan tentang kesederhanaan. Melalui metafora dagang, penyair menggambarkan bagaimana seseorang mengharuskannya menjalani kehidupan dengan sikap sederhana, membuang keinginan yang berlebihan dan mengetahui kebutuhan sejati. Kemudian ketiga, nasihat tentang kehidupan. Penyair memberikan nasihat kepada pembaca untuk membuang hal-hal yang tidak penting menjadi bijaksana dan memikirkan tujuan hidup dan menjalani kehidupan dengan kesadaran untuk mencapai keberuntungan dan kebahagiaan. Berikut merupakan dokumentasi karya Hamzah Fansuri. Kesimpulan, puisi Syair Dagang karya Hamzah Al-Fansuri adalah sebuah karya sastra yang memberikan pesan moral tentang penolakan nafsu, kesederhanaan, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan perumpamaan dagang, penyair memberikan nasihat yang sederhana, namun dalam tentang bagaimana seharusnya seseorang menjalani hidupnya, membuang keinginan yang berlebihan, dan mencapai keberuntungan serta kebahagiaan dengan kesadaran diri yang tinggi. Selesai sudah presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.